Pembahasan untuk subtopik 1.2 dilanjutkan, yaitu mengenai solusi dari beberapa persamaan diferensial. Kita coba recall persamaan dari gerak jatuh bebas dan persamaan mengenai populasi tikus dan juga burung hantu. Sebelumnya ya diberikan bahwa V aksen sama dengan 9,8 dikurang 0,2 V. Lalu ada P aksen sama dengan 0,5 P dikurang 450. Ini merupakan persamaan-persamaan yang memiliki bentuk umum Y aksen sama dengan AY dikurang B. Dan kita boleh menggunakan metode dari kalkulus yang sudah pernah kita pelajari tentu saja di matematika dasar 1 ataupun matematika dasar 2 untuk menyelesaikan persamaan diferensial dari bentuk-bentuk tersebut. Oke. Nah, contoh pertama di sini saya mengambil contoh dari populasi tikus dan burung hantu. Bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial P aksen sama dengan 0,5 P dikurang 450. Di sini kita menggunakan metode dari kalkulus ya, bahwa dP dt ini sama dengan 0,5 P dikurang 900. Dalam hal ini kita memfaktorkan 0,5 P dengan 450. Karena sama-sama boleh dikalikan dengan 0,5, saya boleh keluarkan 0,5 sebagai pengalinya. Oke, kemudian bentuk ini ekivalen dengan langkah kedua diberikan sebagai berikut, bahwa dP dt dibagi P dikurang 900 itu sama dengan 0,5. Oke. Nah, saya seimbangkan bentuk di ruas kiri dengan di ruas kanan, sehingga ini sebenarnya sebelum ke langkah yang ini tuh ada langkah yaitu dP dibagi P dikurang 900. Dalam hal ini artinya kedua ruas itu dikali dengan dt terlebih dulu. Jadi dP per P dikurang 900 akan sama dengan 0,5. Iya, dt ya. Kayak gitu. Nah, baru kita ke langkah yang ini. Kenapa kita ke langkah yang selanjutnya? Karena kita udah punya variabel yang sama gitu di ruas kiri dan di ruas kanan. Jadi gini, ini kan berbicara di variabel P untuk ruas kiri, dan ini berbicara di variabel T untuk ruas kanan. Untuk menentukan solusinya akan lebih mudah dengan cara mencari integral dari kedua ruas. So, kita integralkan. Kita tahu bahwa integral dari dP per P dikurang 900 itu adalah ln mutlak P dikurang 900. Kemudian integral dari 0,5 dt itu adalah 0,5 T ditambah C. Oke. Penulisan dari ln mutlak P dikurang 900 itu boleh dituliskan kembali sebagai P dikurang 900 sama dengan, ya kan, E pangkat ini nih yang di sini. 0,5 T ditambah C. Oke, ini mengingat kembali fungsi ln dan fungsi eksponensial. Oke. Nah, terus si penyelesaian yang ini di langkah selanjutnya itu adalah P dikurang 900 akan sama dengan positif negatif E pangkat 0,5 T E pangkat C. Oke, kenapa demikian? Karena kita mengeluarkan P kurang 900 dari tanda mutlak gitu toh. Jadi kan bisa bertanda positif, bisa bertanda negatif. Oke, sehingga P sama dengan 900 ditambah KE pangkat 0,5 T. Dalam hal ini K-nya ini ya kan merupakan substitusi dari positif negatif E pangkat C. Oke, so ini adalah solusinya. Solusi dari si dinamika populasi tadi, bahwa P sama dengan 900 ditambah K E pangkat 0,5 T, di mana K adalah konstanta. Oke. Perhatikan di sana, K ini konstanta. Yang berarti bisa nilai berapa aja. Bisa itu 1, bisa itu 2, bisa itu 0, bisa itu negatif 1, bisa itu negatif 2. Pokoknya segala konstanta yang masih terhingga ya, itu boleh dimasukkan ke sini. Yang menyebabkan solusi dari persamaan ini sebenarnya nggak hanya satu, tapi ada banyak solusi.
gitu. Nah, dari mana kita tahu? Oke, tadi udah disinggung sebelumnya bahwa kita akan memiliki cukup banyak solusi, bukan cukup banyak juga sih, infinitely kan berarti tak terhingga solusi banyaknya gitu ya. Yang disebabkan karena K-nya itu adalah konstanta sembarang ataupun konstanta arbitrary. Nah, kita kembali tentang pembahasan mengenai direction field sebelumnya, bahwa untuk persamaan yang ini, P aksen sama dengan 0,5P dikurang 450, kamu bakalan punya direction field sebagai berikut. Oke, direction fieldnya sebagai berikut. Ini digambarkan dengan software Maple. Nah, dari sini sebetulnya kita dapat solusi kesetimbangannya kan di sini nih. Di P sama dengan 900. Oke. Lalu kalau kita ikutin arah panahnya, ini bisa jadi kayak menyebar. Oke, ini kemudian ikutan menyebar lagi ke arah atas. Di sini juga gitu nih, kayak mengarah ke arah bawah. Kita ngikutin arah panahnya. Ini juga mengarah ke arah bawah. Oke, nah solusi yang diberikan oleh grafik-grafik ini tadi itu juga kita sebut sebagai integral curves ataupun kurva integral gitu ya, kurva integral. Dan itu tadi kenapa jadi ada banyak sekali kurva-kurva integral yang diberikan sebagai solusi dari persamaan diferensial kita. Oke, namun untuk K yang sama dengan 0 kita menemukan solusi kesetimbangan yang seperti ini tadi, yang di direction field yang cenderung lurus. Kita dapat kesetimbangan. Nah, pada saat K tidak sama dengan 0, ternyata solusi kesetimbangannya itu menyebar gitu. Boleh jadi bergerak ke arah bawah, boleh jadi bergerak ke arah atas. Ya. Nah, terus untuk nilai awal, initial conditions gitu kan ya. Misalnya di satu tempat itu sebenarnya udah diketahui populasi awal suatu misalnya tikus gitu kali ya. Jadi ada satu populasi awal. Nah, kita misalkan populasi tikusnya itu startnya di 850. Jadi P0-nya sama dengan 850. Nah, kalau kayak gini kita bisa gambarkan direction field-nya nanti sebagai berikut, yang diambil dari ini, solusi PT sama dengan 900 ditambah KE pangkat 0,5T. Substitusi nilai T-nya sama dengan 0, gitu. So, P0 sama dengan, gitu kan ya, 850, dan ini sama dengan 900 ditambah KE pangkat 0. Solusi dari persamaan ini adalah negatif 50 sama dengan K. Oke, jadi solusi populasi yang diberikan dengan nilai awal P0 sama dengan 850 adalah PT sama dengan 900 dikurang 50E pangkat 0,5T. Gitu dia. Nah, di mana nih posisinya? Posisinya di sini. Seperti ini dia. Di sininya nih, di antara 800 sama 900 ya udah di sini. Jadi kita ngikutin arah tanda panahnya yang kayak gini. Gitu ya. Mulai kelihatan ya polanya seperti apa gitu penggunaan dari si direction field ini tadi. Oke, jadi secara umum kita boleh simpulkan solusinya itu untuk satu persamaan diferensial yang berbentuk Y aksen sama dengan AY dikurang B, kita boleh gunakan metode kalkulus ya sebagai berikut. Oke. Dan sebagai solusi umum dari Y-nya yang tadi adalah Y sama dengan B per A ditambah KE pangkat AT untuk K sebagai suatu konstanta. Oke. Bisa ya? Ini kayaknya nggak susah kok ini. Nah, kalau gitu untuk yang initial value problem ataupun permasalahan nilai awal, kita boleh selesaikan satu persamaan diferensial dan diberikan nilai awalnya. Sehingga
Solusinya secara umum adalah sebagai berikut ya, bahwa Y sama dengan B per A ditambah Y0 dikurang B per A. Semuanya itu dikali dengan E pangkat AT. Oke. Bisa ya? Nah, solusi equilibrium ataupun solusi kesetimbangan itu nantinya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa untuk Y0 yang nilainya sama dengan B per A, maka Y-nya itu konstan, dan YT-nya nanti sama dengan B per A. Tapi ketika Y0-nya lebih dari B per A, A-nya lebih dari 0, maka Y itu cenderung menaik, increases, menaik secara eksponen tanpa adanya batas. Ketika Y0-nya lebih dari B per A dan A-nya itu negatif, yang terjadi adalah Y ini akan mengurai secara eksponen menuju kepada B per A. Lalu ketika Y0-nya itu bernilai kecil dari B per A dan A-nya lebih dari 0, Y akan menurun secara eksponensial tanpa batas, dan untuk Y0 yang kecil dari B per A di mana nilai A-nya kecil dari 0, Y akan menaik secara asimptotik menuju kepada B per A. Asimptotik kita tahu ini berarti cenderung mendekati satu garis tanpa pernah bersinggungan dengan garis tersebut. Jadi dia hanya mendekati garisnya. Garis yang dimaksud itu garis si B per A. Gitu ya. Oke. Lebih jelasnya lagi ada 2 contoh yang diberikan dalam slide ini. Free fall equation, kemudian satu lagi adalah time and speed of impact. Nah, ini boleh menjadi bahan untuk kalian pelajari secara mandiri tentu saja, dan saya berikan waktu untuk mempelajari contoh 2 dan contoh 3 dari pembahasan ini. Demikian pembahasan dari 1.2, semoga boleh bermanfaat, dan juga jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kalau misalnya ada yang kurang dipahami. Oke. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.